Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 14 atau tugas proyek mengenai array, struct, for, function, dan percabangan if. Di awal program terdapat file header. Kita memasukkan include iostream dan include bmanip. Include iostream, library yang ada di dalamnya yaitu cout, nline, dan cin yang kita pakai. Dan include bmanip terdapat ctos flag yang kita pakai. Fungsinya untuk output data yang dikeluarkan agar terlihat rapi. Dilanjutkan teman saya Budi. Kenalkan, nama saya Budi Kris. Dari jurusan Teknik Informatika, saya akan menjelaskan tentang tipe data array. Nah, tipe data array adalah sebuah tipe data yang terdiri dari kumpulan data lain. Anggotanya itu sendiri diisi dari tipe data array itu sendiri, atau satu jenis dari tipe data itu sendiri. Misalkan terdiri dari kumpulan angka bulat ya, atau integer, dan kumpulan karakter angka saja atau char. Nah, letak pada array tersebut ada di bawah integer main, atau yang biasa disebut dengan identifier, dan itu tepatnya berada di penyebutan dari variabel itu tersebut. Nah, penyimpanan data pada sebuah indeks. Nah, misalnya seperti program memakai tipe data integer, lalu di sini kita harus memasukkan panjang indeks array, artinya indeks dalam array terdapat 17 space data yang diinput atau yang siap diinput. Terus maka pada scene atau input tanya itu ditulis dengan 0. Di sini kita memasukkan data sesuai apa yang kita mau tanpa melebihi panjang indeks array tersebut. Nah, hasil inputan tadi akan dieksekusi oleh perulangan di sini dan akan menampilkan sebanyak data yang tadi disimpan di array. Nah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Juan Samijan. Di sini saya akan membahas program if-else. Program if-else merupakan bentuk dari percabangan if. Percabangan if memiliki bentuk-bentuk yaitu if, if-else, dan nested if. Percabangan if merupakan bagian dari operasi penyeleksian kondisi. Operasi penyeleksian kondisi memiliki bagian-bagian yaitu percabangan if dan switch case. Percabangan if dan switch case memiliki fungsi yang sama, tetapi pada switch case dia hanya menyeleksi tipe data integer atau char. Sedangkan di percabangan if dia dapat menyeleksi tipe data selain itu. Seperti di sini di program kami, percabangan if bisa menyeleksi tipe data long, integer juga, string, dan sejenisnya. Letak dari percabangan if atau program if-else ada bisa di atas integer main atau identifier, dan bisa di bawah juga identifier atau integer main. Contohnya seperti ini. Jika program if-else ada di atas, maka dia akan berada di dalam function. Jika program if-else ada di bawah integer main atau identifier, maka dia akan seperti ini, tidak di dalam program apa-apa. Oke. Fungsi dari program if-else sendiri merupakan lanjutan dari fungsi dari program if, yaitu jika program if berfungsi, atau artinya jika kondisi bernilai benar, maka hasilnya true.
Maka saya akan jelaskan contohnya. Jika kita menginput kode A, nah di dalam if di sini memiliki kondisi jika kode A maka nilainya true. Nah, karena kode dengan inputan kita sama, karena program if dan inputan kita sama, maka akan menampilkan sebuah output, yaitu service mesin. Nah, bagaimana jika dia bernilai salah atau false? Maka akan dilanjutkan oleh program if else. Program if else merupakan lanjutan dari program if, yaitu saya akan beri contoh. Jika kita menginput kode C, maka di dalam program akan seperti ini. Kita menginput kode C. Kode C itu tidak ada di dalam if, maka nilainya salah. Akan dilanjutkan ke dalam if else yang isinya kondisinya seperti ini, kode B. Nah, di if else yang kondisinya kode B itu juga bernilai salah karena kita menginput kode C, maka akan dilanjutkan lagi ke program if else yang berkode C atau memiliki kondisi kode C. Nah, di dalam kondisi kode C itu akan bernilai true, maka akan menampilkan output service RAM. Bagaimana jika input tidak ada di dalam kondisi if else? Maka tidak akan menampilkan output apa-apa. Seperti itu. Nah, nested if merupakan lanjutan juga dari if else, di mana dia ada di dalam program if itu sendiri. Nah, di dalam program kami kita tidak menggunakan nested if. Oke, menurut saya itu cukup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tawari dari Rekayasa Perangkat Lunak. Saya sini menjelaskan for. Nah, for itu sendiri merupakan bagian dari program perulangan. Nah, perulangan ada dua bentuk, yaitu for dan while. For dan while memiliki fungsi dan kinerja yang mirip. Tapi, jika dalam pernyataan while dibutuhkan satu ekspresi sebagai conditional expression yang bertugas untuk penentu jalannya pengulangan. Terus pernyataan pengulangan for adalah pernyataan yang dapat memanipulasi aliran pengeksekusikan CPU dan memungkinkan kita untuk membuat program yang berjalan dengan dinamis berdasarkan keinginan kita. Terus letaknya ada di bawah identifier yang ini dan yang ini. Terus pernyataan pengulangan for berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Misalnya seperti di program, setelah menyatakan for, kita di sini akan memasukkan rumus atau pemisilan perhitungan data berulang yang di sini dimulai dari angka 1. Nah, rumus ini terdiri dari 3 ekspresi di dalam tanda kurung yang di dalam ada 1. Init statement umumnya adalah tempat di mana sebuah variabel didirikan dan diinisialisasi. 2. Condition expression adalah sebuah ekspresi penentu jalannya pengulangan yang merupakan bilangan Boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan Boolean. Jika ekspresi bernilai 1 true, maka pengulangan akan terjadi. Tapi jika bernilai false, maka pengulangan akan berhenti atau pengulangan for akan diabaikan. 3. End expression adalah tempat
di mana sebuah operasi penaikan atau penurunan level penurunan dari variabel pada init statement. Setelah pernyataan di badan pengulangan for dilakukan, maka end expression akan dievaluasi. Terus ini hasil outputnya akan kita buat seperti ini, dimulai data data ke 1 ini. Oke, sekian dari saya. Kenalkan, saya Raditya. Di sini saya akan membahas tentang struct. Struct ini adalah kumpulan dari beberapa variabel yang disatukan ke dalam dijadikan sebuah kelompok, lalu diberi nama atau identitas gitu. Contoh variabel yang bisa dimasukkan ke dalam struct itu ada string, double, long, char, ya. Float, itu bisa. Nah, yang digunakan di sini di dalam codingan ini ada ini string, double, long, char, lalu diberi identitas atau nama PLGN ya di sini atau pelanggan di sini. Nah, di dalam variabel ini sudah diberikan nama, sesetor, tunai, kode. Jadi nanti kita hanya perlu menginputkan data yang ingin dimasukkan gitu. Hanya tinggal menginput saja. Nah, contoh di sini ada struct yang udah dibuat. Ada nih PLGN sesetor, PLGN nama, PLGN kode, PLGN tunai. Nah, cara untuk memasukkan data ke struct tadi, kita menggunakan caranya adalah mengetik identitas tadi yang udah dibuat PLGN, lalu titik, setelah itu data yang tadi variabel yang udah disiapkan seperti tadi sesetor, tunai, kode, nama. Nah, nanti belakangnya ini bisa dimasukkan yang tadi itu, variabel-variabel tadi. Nah, selanjutnya, cara kerjanya adalah, jadi nanti ketika kita masukkan, misalnya di sini nama, pelanggan titik nama. Nah, nanti kita tinggal menginputkan nama, lalu nanti masuk ke dalam PLGN nama ini. Nanti kita bisa, setelah kita masukkan semuanya, PLGN nama, kode, tunai, yang tadi sudah disiapkan, kita bisa setelah selesai ini, kita bisa menggunakan PLGN lagi ini. Nah, kenapa di sini ada i-nya? Di sini karena ada perulangan for yang digunakan untuk membuat data selanjutnya. Jadi di data selanjutnya kita bisa mengisi kembali PLGN ini, PLGN sesetor, PLGN nama, PLGN kode, bisa berulang-ulang. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Putra Aliansa. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengkondisian kode input kode function dengan parameter. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian function adalah sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama yaitu int main yang akan dieksekusi secara otomatis. Dan yang kedua, jenis-jenis function. Yang pertama ada void fungsi tanpa nilai balik. Yang kedua ada non-void, fungsi dengan nilai balik. Disebut dengan void karena fungsi tersebut
tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Ciri-ciri jenis fungsi void adalah tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data dalam deklarasi fungsi menggunakan keyword void, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, dan tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Yang kedua, non-void. Non-void disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Ciri-ciri dari jenis non-void adalah ada keyword return, ada tipe data mengawali fungsi, tidak ada keyword void, dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat ditampilkan datanya atau hasilnya. Yang ketiga ialah tujuan function. Yang pertama, agar program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi. Maka fungsi utama main ada menjadi lebih pendek. Yang kedua, dapat mengurangi pengulangan duplikat kode. Langkah-langkah program yang sama dipakai berulang-ulang di program yang dituliskan sekali saja secara terpisah. Yang ketiga, fungsi prosedur dapat dipanggil berulang kali sesuai kebutuhan. Bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu menuliskannya, cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Letak function ada di atas identifier atau int main seperti ini. Bisa seperti ini. Terus fungsi dan penerapannya adalah di program yang kami buat tidak memakai void karena menggunakan parameter atau program yang menghasilkan data output ataupun untuk mengembalikan data. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kata-kata kurang mengenakan atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.